Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Senin, 12 Mei 2025. Berikut topik berita hari ini. Gempa bumi tektonik mengguncang Aceh dirasakan warga Medan. Umat Buddha di kota Sibolga merayakan Waisak 2569 tahun 2025. Baru selesai dibangun 8 bulan jembatan pipi gantung sudah rusak. Gempa bumi tektonik mengguncang Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Blangpidi, dengan kekuatan magnitudo 5,9. Dampak dari gempa bumi ini juga dirasakan warga kota Medan dan Deli Serdang. Video amatir merekam kepanikan sejumlah pengunjung di pusat perbelanjaan yang berada di kota Medan pada sore hari kemarin. Pengunjung terlihat beramai-ramai turun melalui eskalator saat gempa bumi terjadi yang turut mengguncang kota Medan. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan mencatat epicentrum gempa tektonik berada pada jarak 23 km dari Blangpidi, Aceh Barat Daya. Gempa dengan kekuatan 5,9 berlangsung Minggu sore kemarin, sekitar pukul 3:57. Titik gempa yang berada di dasar laut tidak menyebabkan tsunami. Dampak gempa terasa di Aceh Barat Daya dengan skala intensitas 5 mmi. Sementara dengan skala 4 mmi dirasakan di Aceh Selatan, Maulaboh, dan Subulu Salam. Gempa juga terasa hingga ke Kota Medan dengan skala 3 mmi. Kepala BBMKG Wilayah 1 Medan Hendro Nugroho mengatakan, berdasarkan pantauan, telah terjadi beberapa kali gempa susulan dengan kekuatan yang melemah. Menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 367 lintang utara, 96,83 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 23 km barat daya Blangpidi Aceh. Barat daya Aceh pada kedalaman 83 km. Gempa bumi ini terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan intraslab. Dengan kedalaman epicentrum pada 83 km, gempa ini termasuk gempa bumi menengah. Saat ini juga, belum ada laporan terkait kerusakan akibat dampak dari gempa bumi yang terjadi. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter mengguncang wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Peristiwa yang terjadi pada sore kemarin sempat membuat panik masyarakat pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Medan. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan detik-detik pasca terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Kota Medan pada Minggu sore kemarin. Terlihat para pengunjung salah satu mal panik dan berhamburan keluar gedung karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah seorang pengunjung mal, Leli, mengatakan sebelum terjadi gempa bumi, ia berada di tempat bermain anak. Saat sedang menunggu anaknya bermain, dirinya merasakan adanya goncangan yang cukup kuat sehingga panik dan langsung membawa anaknya keluar dari mal untuk menyelamatkan diri. Kami lagi main di playground kan, ya udah terasa gitu, agak terasa mungkin agak kuat kali ya, makanya tidak terasa gitu. Buru-buru lah, jadinya rame lah bang, langsung keluar gitu. Kan semua panik kan, buru-buru keluar semua gitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi di Blangpidi, Aceh Barat Daya, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Gempa terjadi pada sore hari sekitar pukul 3:54. Menurut info dari BMKG, titik gempa berpusat di laut.
Adapun gempa terjadi pada kedalaman 45 km. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Untuk di Kota Medan, tidak ada kerusakan yang cukup parah maupun korban yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Nasib naas dialami Fantoni Huang, warga Jalan Pemuda, Gang Singa, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pasalnya, Wi-Fi yang terpasang di rumahnya milik provider internet yang diduga dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak bertanggung jawab ini merupakan oknum petugas lapangan provider internet Telkomsel berinisial W. Kejadian ini bermula sejak akhir tahun 2021 lalu, tepatnya ketika Wi-Fi di toko handphone milik Fantoni bermasalah yang terlihat semakin jelas setiap handphone yang terhubung ke Wi-Fi bermasalah seperti dihack. Atas kejadian tersebut, pemilik toko handphone seluler berulang kali menghubungi call center Telkomsel untuk meminta ganti password Wi-Fi, namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan pada tahun 2022, Fantoni menghubungi call center untuk meminta ganti modem Wi-Fi. Meski sudah dilaporkan ke call center, modem Wi-Fi tidak kunjung diganti. Selanjutnya pada April 2023, Fantoni kembali meminta kepada call center untuk mengganti modem Wi-Fi yang terpasang di rumahnya. Alhasil, petugas lapangan datang ke rumah, akan tetapi tidak mengganti modem Wi-Fi seperti permintaan Fantoni. Diduga ada permainan yang dilakukan pihak provider, khususnya petugas lapangan, dan hal ini terbukti Wi-Fi milik toko handphone sudah diobrak-abrik dan sempat terlihat oleh pemilik toko. Petugas lapangan provider tersebut melompat dan lari dari toko. Akibat kejadian tersebut, nomor telepon pemilik toko terganggu, aplikasi WhatsApp juga terganggu, dan berdampak pada bisnis yang sudah bertahun-tahun mengalami kerugian miliaran rupiah. Fantoni Huang, pemilik toko, mengatakan sudah beberapa tahun ini dirinya tidak bisa menjalankan aktivitas toko dengan baik akibat gangguan hacker, dan ia sudah mendatangi kantor Grapari Telkomsel agar masalah yang dialami bisa diselesaikan secara baik. Ya, bermula itu dari modem Wi-Fi itu terjadi. Setelah udah ketahuan 2023 ya, sudah ketahuan oknum itu dengan kasar-kasaran masuk tanpa izin, melakukan perusakan ya. Nah, terus kabur. Dampak-dampaknya ya banyak lah. Kepada pertama ke dagang, relasi bisnis itu semua berdampak itu. Atas kejadian ini, pihak Grapari Telkomsel yang ada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tidak berkenan saat dikonfirmasi. Dari Kabupaten Langkat, kontributor TVRI Sumatera Utara, Desa Armaya melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah di kawasan Jalan Bromo, Gang Rukun, Kota Medan. Keluarga dan tetangga sekitar menyambut kedatangan jenazah Sri Rezeki Panggabean yang merupakan salah seorang korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera yang terjadi di kawasan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat bus antar lintas Sumatera, tujuan Medan Jakarta, mengalami kecelakaan maut dengan terguling di kawasan Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 12 orang penumpang meninggal dunia dan 23 lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa naas ini. Salah seorang di antara korban yaitu Sri Rezeki Panggabean yang merupakan warga Jalan Bromo, Kota Medan. Menurut keterangan keluarga, korban menumpangi bus antar lintas Sumatera menuju Jakarta untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengasuh balita di ibu kota. Adik korban, Hana Christine Panggabean, menyebutkan kakaknya itu baru tiba di Kota Medan 2 hari sebelum kejadian. Korban mengunjungi kakak angkatnya yang berada di kawasan Tanjung Morawa, bahkan ia tidak sempat mengunjungi rumah orang tuanya di Jalan Bromo karena ingin segera kembali ke Jakarta. Namun naas,
Sri Rezeki kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan meninggal dunia dan menimbulkan rasa duka yang mendalam. Kami dapat kabar itu siang, Bang. Siang udah ditelepon, cuman karena kakak posisi kerja jadi nggak langsung angkat telepon. Setelah itu sore lah baru tahu ternyata ada kabar kejadian kecelakaan itu. Kebetulan dia mau dari sebenarnya dia udah dari Jakarta ke Padang, ya kan, disuruh langsung ke Jakarta, rupanya dia mau sendiri ke Medan. Jadi dia dari Padang ke Medan, dari Medan lah ke Jakarta. Pihak keluarga menyebut mereka mengetahui kabar tewasnya Sri Rezeki sebagai salah seorang korban dalam kecelakaan bus di kawasan Padang Panjang tersebut setelah dihubungi oleh atasannya di Jakarta dan langsung memproses kepulangan jenazah agar dapat segera dimakamkan. Dari kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agung Harahap melaporkan. Baru 8 bulan jembatan gantung penyeberangan sungai Aik Rimau di Pantai 1, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara sudah rusak, membuat pengguna jalan menjadi cemas jika jembatan tersebut kembali putus. Beginilah kondisi jembatan gantung yang merupakan akses satu-satunya penghubung 3 dusun yaitu Dusun 2, 3, dan Batu Jubuk, Desa Kuala Beringin. Jembatan titik gantung yang dibangun di atas sungai Aik Rimau, pasca jembatan tersebut putus sekitar 1 tahun lalu, yang menyebabkan 4 orang terjun bebas, mengakibatkan 1 orang kritis patah tulang. Pasca dibangunnya kembali jembatan tersebut, dengan dana bersumber dari dana taktis bencana alam APBD Kabupaten tahun 2024. Baru 8 bulan selesai dibangun, kini kondisinya sudah rusak. Diduga saat dibangun proses pengelasan asal jadi dan juga menggunakan material besi yang tipis. Dibangun tidak sesuai dengan peruntukan kebutuhan warga yang setiap hari beraktivitas melintasi jembatan ini untuk mengangkut hasil perkebunan milik warga. Kini di beberapa bagian jembatan tersebut terlihat bekas lasan besi sudah putus, membuat pengguna jalan yang melintasi menjadi khawatir jika sewaktu-waktu saat dilintasi akan putus dan memakan korban kembali. Salah seorang warga, Parulian Haruan mengatakan, kecemasan warga akan jembatan titik gantung yang dibangun tersebut tidak sekokoh dengan jembatan lama, karena material besi sebagai bahan bangunan terlihat lebih tipis, sepertinya dibangun asal jadi. Anehnya, jembatan titik gantung lama yang telah putus tidak pernah mendapat perawatan dari pemerintah, hanya dilakukan oleh warga secara swadaya. Hal ini juga terjadi pada jembatan yang baru dibangun. Di jembatan ini kemarin kan sempat tumbang dia karena kecelakaan apalah orang pelangsir, jembatannya tumbang. Dengan rusaknya jembatan ini terjadi perbaikan agar masyarakat dan terutama anak sekolah tidak terhalang untuk sekolah untuk melintasi jembatan ini. Tapi nyatanya sekarang kita lihat ya belum beberapa bulan yang lampau lah pengerjaannya, tapi saat ini telah mengalami kerusakan. Ya kalau harapan kita sih Bang, mudah-mudahan lah ada perhatian juga dari Pemkab ataupun PBB kemarin, kayak mana untuk menyikapinya. Karena kan belum berapa lama, belum hitungan tahun. Warga berharap jembatan gantung tersebut dapat diperbaiki atau diganti dengan jembatan baru sesuai dengan kebutuhan warga. Dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Dharma melaporkan. Hanya gara-gara tidak mampu membayar uang SPP dan perpisahan, seorang siswa terpaksa tidak bisa melihat hasil kelulusannya, sementara pihak sekolah telah membatalkan kegiatan perpisahan dan mengembalikan uang yang telah terkumpul. Siswa SMK yang bernama Syuraihan, siswa kelas 3 jurusan multimedia bersama ibunya, terpaksa harus kembali ke sekolah untuk melihat hasil kelulusan anaknya. Dengan terlebih dahulu orang tuanya harus membayar uang SPP dan uang perpisahan. Seharusnya, Syuraihan bisa menerima hasil ujian bersama seluruh siswa pada hari Senin kemarin, namun ia dan beberapa siswa lainnya tidak diberikan surat kelulusan oleh pihak sekolah.
karena tunggakan uang SPP selama 2 bulan dan uang perpisahan senilai Rp1 juta yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Ibu Syuraihan, Maimunah Siregar mengatakan untuk melihat hasil kelulusan anaknya, terpaksa harus meminjam uang dari tetangga untuk membayar uang SPP dan sebagian uang perpisahan. Setelah dibayarkan, ia dan anaknya baru bisa melihat hasil kelulusan dari sekolah. Kami kemarin mau bayar uang sekolah karena semalam itu belum terbayar uang sekolahnya sama sisa uang perpisahannya. Harus saya bayar lah, soalnya belum diminta sama uang perpisahannya. Saya nggak punya uang, saya pinjam-pinjam ya uang itu. Jadi saya bayar aja uang sekolahnya. Karena kurang uang sekolahnya 2 bulan, udah itu uang pelepasannya. Syuraihan, siswa SMK Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi jurusan multimedia yang hasil kelulusannya ditahan pihak sekolah mengatakan, ia paham betul kondisi keuangan orang tuanya dan ia berharap jangan ada kutipan wajib untuk acara perpisahan. Gila, kalau awak nggak ikut apa-apa lah. Nggak dipaksakan. Karena nggak punya. Sementara itu, Kepala SMK Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi Syahrul saat dikonfirmasi sudah memanggil seluruh orang tua siswa dan membatalkan kegiatan acara perpisahan dengan mengembalikan seluruh uang yang sempat dikumpulkan pihak sekolah. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara, Frank Gulto melaporkan. Seorang pria berinisial SN berusia 42 tahun menggelapkan sapi milik majikannya di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kerabatnya yang berada di kabupaten lain. SN merupakan warga perumahan teknik Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, diamankan polisi karena kasus penggelapan hewan ternak milik majikannya. Kasus ini berawal dari pelaku yang bekerja pada majikannya, yaitu Muhammad Hidayat. Ia dipercaya untuk mengurus sapi miliknya sebanyak 27 ekor. Namun karena terbelit hutang, pelaku nekat menjual sapi tanpa sepengetahuan korban. Merasa tertipu, korban melaporkan tersangka ke Mapolsek Torgamba. Berdasarkan laporan korban, personel Polsek Torgamba melakukan pembijaran terhadap tersangka dan berhasil diamankan di rumah kerabat tersangka. Kanit Reskrim Polsek Torgamba, Ibda Dapot Tua Simanjuntak membenarkan bahwa personel Polsek Torgamba telah berhasil mengamankan tersangka penggelapan hewan ternak tersebut. Pelaku merupakan warga desa Torgamba dan pelaku bekerja pada korban. Pelaku diamankan di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Tebing Tinggi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka nekat menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melunasi hutang. Dari kasus ini, korban mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Saat ini, tersangka ditahan di sel tahanan Polsek Torgamba untuk proses lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Benar, Polsek Torgamba telah mengamankan pelaku penggelapan ternak. Pelaku warga Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelaku kerabat dekat dengan korban. Inisial SN. Berada di Kecamatan Sipispis, Kota Madiah, Tebing Tinggi. Kerugian korban berdasarkan korban 200 juta kurang lebih. Dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Samsul melaporkan. pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Badan Pusat Statistik
BPS Kabupaten Toba menyarankan agar petani meningkatkan produktivitas dengan menerapkan sistem tanam padi berumur pendek, seperti menanam padi dengan durasi 120 atau 75 hari. Hal ini dapat meningkatkan produksi panen dan kesejahteraan para petani. Selain itu, BPS juga menyarankan agar petani menanam padi minimal 2 kali setahun dengan memanfaatkan sawah sebagai kolam ikan setelah panen untuk meningkatkan pendapatan. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Haryanja, saat meninjau panen jagung di Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba baru-baru ini. Sabar menjelaskan, sesuai data yang dimiliki BPS Kabupaten Toba pada tahun 2024, luas panen padi sekitar 16.000 hektar hanya sekali dalam setahun. Hal ini masih kategori yang sangat rendah untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Para petani di Kabupaten Toba pada umumnya menanam padi lokal dan panen hanya sekali dalam 6 bulan. Setelah itu lahan tersebut diistirahatkan. Hal ini sulit untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, untuk area lahan pertanian padi saat ini sangat sulit. Sabar menyarankan kepada petani padi yang ada di Kabupaten Toba untuk meningkatkan produktivitas padi, dapat dilakukan penanaman 2 hingga 3 kali, agar pendapatan petani dapat bertambah beberapa kali lipat. Untuk meningkatkan produktivitas panen, padi juga dipengaruhi pola tanam serentak untuk menghindari serangan hama, agar tidak berdampak lebih luas. Punya data ya, kalau padi kita punya estimasi, di tahun 2024 luas panen ya di Toba itu sekitar 16.000 hektar, baru 1,32 kali, jadi itu masih rendah untuk jadi harapannya memang karena petani di Toba itu kan menanamnya padi lokal yang 6 bulan, habis itu mereka istirahatkan. Sementara untuk meningkatkan produktivitas, selain kita mau menambah area itu sulit ya kan. Sabar juga mengakui produksi padi di Kabupaten Toba hingga saat ini masih dalam keadaan surplus. Masyarakat tidak perlu khawatir karena masih mencukupi sesuai dengan kebutuhan, bahkan beras Toba masih dapat dijual hingga keluar daerah. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Sebanyak 32 distrik, 4.000 lebih jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan menggelar Paskah Raya sedistrik Rura Silindung di Seminarium Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan tema, Kristus telah bangkit dibaharui Paskah Raya HKBP. Acara yang dihadiri pimpinan HKBP lainnya, serta sekitar 4.000 lebih jemaat HKBP dari 32 distrik menggelar Paskah Raya sedistrik Rura Silindung selama 2 hari. Ibadah Paskah Raya yang disampaikan Pendeta Sikor Tinambunan dengan jumlah warga jemaat HKBP sebanyak 6,8 juta jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Horus menghimbau seluruh gembala gereja HKBP harus memiliki kualitas dalam pelayanan dan spiritualis yang tangguh dan menjadi panutan dalam kehidupan dan pelayanan, serta memiliki kecerdasan intelektual dalam penggembalaan kepada jemaat, bukan menjadi gembala yang diurus oleh jemaat. Acara ini juga melibatkan kaum perempuan melalui forum konferensi perempuan HKBP dengan menampilkan pagelaran seni ragam budaya, talk show tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bakti sosial pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam perayaan Paskah Raya HKBP dan pameran UMKM ini, mengikut sertakan para pelaku UMKM dari 32 distrik dan UMKM lokal yang digelar di gedung auditorium seminarium dari berbagai daerah. Pada acara ini juga menampilkan berbagai produk unggulan seperti ragam kuliner dan produk handmade. Terkait dengan sengketa lahan antara HKBP dengan Pemda Taput dan Pemkab Toba, seperti kepemilikan lahan HKBP yaitu lahan RSU Tarutung dan Huta Salem, Horus HKBP mengajak Pemda setempat untuk mengakhiri sengketa tersebut agar tidak berlarut-larut di pengadilan dan menghimbau pihak pemerintah daerah terkait untuk saling bekerja sama dalam mengelolanya, sehingga terjalin harmonisasi dan dikelola oleh pihak HKBP dan Pemda terkait
sehingga menjadi berkat bagi semua. Marpangiruan mahami do hormat HKBP baunak pola marpengadila kita nian itu pasahat tamu mai tujuanon aina punane HKBP doi dak pola mau luluata jono do sejarahna. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Umat Buddha di kota Sibolga merayakan Hari Raya Waisak tahun Buddhis 2539. Puncak perayaan Hari Waisak di kota Sibolga dipusatkan di Vihara Avalokitesvara. Perayaan Hari Waisak di kota Sibolga diawali dengan pengambilan api suci Triwaisak di Vihara Sakyamuni untuk kemudian dibawa ke Vihara Avalokitesvara. Kirap pengambilan api suci Triwaisak tersebut dipimpin langsung 3 orang bifu dengan diikuti ratusan umat Buddha kota Sibolga. Setibanya di Vihara Avalokitesvara, selanjutnya umat Buddha kota Sibolga kemudian mengikuti kebaktian sambil memanjatkan doa-doa puja bakti yang dipimpin Romo Pandita. Usai pelaksanaan serangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak, umat Buddha kota Sibolga kemudian melakukan silaturahmi sesama umat Buddha lainnya. Pimpinan Pandita Vihara Avalokitesvara Kota Sibolga mengatakan, tema Hari Raya Waisak kali ini adalah semangat kebersamaan untuk Indonesia maju, dan untuk itu umat Buddha di Kota Sibolga agar bersama-sama ikut memajukan Indonesia dengan mendukung serta menyukseskan seluruh program pemerintah. Bahwa umat Buddha diharapkan untuk dapat bersatu secara intern dan juga secara ekstern, kemudian bisa bersama-sama untuk mendukung semua program-program pemerintah. Dari Kota Sibolga, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebanyak 198 jemaah haji kloter 10 embarkasi Medan diberangkatkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu malam. Jemaah haji dihimbau agar tetap menjaga kesehatan dan mewaspadai cuaca panas di Tanah Suci. Sebanyak 198 jemaah haji, termasuk 5 orang petugas pendamping kesehatan yang tergabung dalam kloter 10 embarkasi Medan, diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Para jemaah haji ini diberangkatkan menggunakan 6 bus dari Masjid Agung Nur Alan Nur Panyabungan menuju Asrama Haji Medan. Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution menghimbau agar setiap jemaah haji mewaspadai cuaca panas di Tanah Suci, menjaga tubuh tetap bugar dengan mengonsumsi buah dan air putih, menjadi pilihan tepat ketika melaksanakan tahapan haji. Sebelumnya, pemerintah daerah telah memberangkatkan sebanyak 362 jemaah haji asal Mandailing Natal dan kini sedang melaksanakan tahapan haji di Tanah Suci. Maupun petugas untuk melakukan pengawalan, diikuti juga ambulan sampai dengan Asrama Haji Medan. Dan sudah kita ingatkan tadi kepada semua jemaah agar menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga kekompakan, ya, karena di sana itu kan ramai, panas, kemudian harus saling mengingatkan sesama jemaah. Dari Kabupaten Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agus Salim melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 13 Mei 2025.
Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 13 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Maniling Natal, ya selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Siang, sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, Labuan Batu Utara, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Medan, Binjai, Sibolga, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Pak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Ini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 77 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 8 km per jam. Titik panas atau hotspot Provinsi Sumatera Utara, pantauan tanggal 11 Mei 2025 terdapat 2 titik, yaitu di wilayah Padang Lawas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.